Duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu dahsyat. Amin. Sama-sama bilang sama saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya dahsyat. Amin. Siapa orang muda di sini? Nah, semua. Orang yang paling tua dalam Alkitab namanya Metusalam. Umurnya 969 tahun. Jadi kalau saudara baru 70, balita saudara-saudara. Ya kan? Cuman kalah di gigi sama di rambut saudara-saudara. Bilang sama sebelah saudara, kita masih muda. Amin. Amin. Oma, ini namanya muda, Oma. Cuman kadang-kadang gigiannya ngamin, Oma. Namanya masih muda, haleluya. Ya kan? Karena kalau saudara baru 70-80 tahun, saya beri nama masih muda. Amin. Pepatah bahasa Belanda ada yang bilang begini, Alleen the devil is out. Cuman setan saja yang tua, saudara-saudara. Ya kan? Karena dari zaman Adam dia sudah mengganggu Hawa. Ya kan? Tapi kalau saudara baru 70 tahun masih muda. Bilang sama sebelah saudara, kita masih muda. Amin. Cuman jangan kayak tadi itu yang muter-muter di sini. Dia muda bener. Kalau opa-opa di sini patah 3 nanti, ya kan? Tadi saya juga mau ikut lompat, takut gerubu. Baru yang lain-lain lompat, saya udah saya doa, ya Allah, ya Rabbi. Ya kan? Iya. Saya beberapa kali ada di pesawat yang dalam goncangan hebat. Wah, segala nama dipanggil. Ya Tuhan, ya Allah, my Jesus. Wah, segala macam. Cuman saya paling bingung kalau orang mulai panggil Robi. Ya Robi. Ya kan? Robi Paat kah? Apa? Robi Rondonu kayak yang dia panggil ya. Semua ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Yesus. Oh my Jesus, ini dia ya Robi. Robi siapa yang dia panggil ya kan? Turut berduka cita saudara-saudara ya kan. Saya lihat hari-hari ini sudah luar biasa. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Oke. Seperti sudah berapa hari ini suami istri udah duduk sebelahan. Yang suaminya hilang tolong di SMS. Atau bisa lapor ke TV One. Ya. Udah semua suami istri udah duduk sebelahan? Yang belum cari dong. Bukan cari yang baru, maksud saya cari suami saudara. Ya kan? Kalau suami saudara masih di Philadelphia, dapat panggil dulu. Ya kan? Sana dulu balik lagi. Nanti lusa baru nyampe saudara, ya kan? Oke, suami istri pastikan duduk sebelahan. Masa baru diurapi udah hilang lagi? Heran, gak betah banget sih duduk sebelahan. Ya kan? Oke. Udah sebelahan? Ya yang belum cari dong. Jangan setiap kali gue ngomong belum. Suruh cari, gak cari-cari ya kan. Karena sekarang saya sebelum khotbah mau buat ini. Hari ini saya mau bicara tentang women and men are different. Laki dan perempuan beda. Amin? Iya. Laki dan perempuan tadi waktu break beda. Laki-laki biasanya cari makan, perempuan cari tempat belanja. Ya kan? Laki dan perempuan beda. Laki-laki ribut sama perempuan, ribut sama istrinya. Biasanya laki-laki mau cepat selesai. Ma, what is the problem? Ibu-ibu kan biasa lebih sensitif kan? Kamu mikir. Setengah jam kemudian, ngorok dia. Dan istri-istri bisa sakit hati sekali, kayak kebo laki gue. Persoalan belum selesai, bisa tidur. Tapi salah ibu-ibu juga, karena laki-laki gak mau mikir, Bu. Laki-laki just face the problem, selesai. Iya kan? Jadi gak usah kalau tanya, what is the problem? Just tell him. The problem is. Selesai. Jangan kamu mikir aja sendiri. Laki-laki gak akan mikir. Men will not spend time for nothing. Kita gak akan mikir apa yang terjadi ya. Enggak tuh. Banyak ibu-ibu sakit hati gitu. Saya tuh gak tahan pendeta. Suami saya tuh kurang sensitif. Laki-laki kalau terlalu sensitif jalannya beda. Shalom. Ada amin. Puji Tuhan. Jadi kalau suami sudah nggak sensitif, it's okay.
Kaos kaki laki-laki sama kaos kaki perempuan baunya beda. Why? Ya Tuhan memang ciptain begitu. Jempolnya. Ya, nah persoalannya kadangkala suami ngerasa ini bini gua nggak ngerti gua, dan kemudian perempuan ngerasa laki gua nggak ngerti gua. Persoalannya both of you are stupid. Saya mengharapkan suami saudara, ya kan, jadi seperti perempuan, dan perempuan mengharapkan, dan laki-laki mengharapkan istri saudara seperti laki-laki. Pak, percaya saya Pak, istri Bapak tidak pernah jadi laki-laki, so dia sulit mengerti kecuali you tell him the truth. Ngerti gak? Karena kalau istri Bapak pernah jadi laki-laki, geli Pak. Jangan ketawa Pak, coba mikir. Aduh saya bersyukur, istri saya sangat mengerti saya, 14 tahun dia pernah jadi laki-laki. Bayangin gak Pak? Tiba-tiba malam-malam Pak jam 12 malam dia lagi push up. Saya nggak mulai ngapain. Dari dulu saya begini, saya. Bu, suami ibu kalau you don't tell him, dia banyak nggak ngerti Bu, karena dia tidak pernah jadi perempuan. Lu bayangin kok kalau dia pernah jadi perempuan. Iya kan? Malam-malam rebutan daster. Saya aja kemarin mau pakai daster, istri saya nggak muan. Istri saya marah-marah, robek nih jadinya. Sudah pikir saya bercanda. Padahal tanya sama istri saya, bener robek 2 udah. Ya kan? Nah itu yang saya mau ngomong hari ini. Banyak persoalan dalam rumah tangga itu hanya karena you are stupid. Ya kan? Hanya karena kita nggak ngerti bahwa pada dasarnya pria dan wanita berbeda. Oke? Jangan bilang sama saya nggak cocok. Ada orang udah punya anak 4 bilang nggak cocok. Nggak cocok aja 4 gimana cocok? Mau 21 apa? Ya kan? Jadi ini yang saya mau. Suami istri sekarang tadi udah pelukan, sekarang pegang tangan. Suami pegang tangan istri. Istrinya sendiri ya. Istri pegang tangan suami. Terus yang sendirian gimana? Enggak. Yang sendirian cari teman yang sejenis. Ya, cari sejenis. Karena memang selalu saya bilang syarat mutlak orang pacaran itu 2. 1 seiman, 2 beda jenis kelamin. Dulu saya kalau khotbah, yang penting seiman, yang penting seiman. Tiba-tiba zaman sekarang udah beda kan? Dia seiman tapi sejenis juga. Kan Pak Gilbert bilang yang penting seiman, ya benar juga. Jadi sekarang saya harus tegas. Pacaran Kristen itu seiman, beda jenis kelamin. Ya, amin. Siapa yang bilang amin? Ya, udah dapat yang beda kelihatannya. Ya kan? Jadi ini sekarang yang saya minta, yang sendiri cari yang sejenis. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Udah? Kalau sebelah saudara laki pindah. Make sure sebelah saudara sejenis. Udah? Suami pegang tangan istrinya. Yang sesama laki sama perempuan lihat-lihatan. Udah? Sekarang saya mau berdua saling hadap-hadapan. Lu kenapa sih ngeliatin gua terus? Segitu kagumnya kah saudara sama saya sampai nggak mau melepaskan pandangan saudara dari saya? Sekali-sekali cuma pandang istri saudara aja kok nggak mau. Oke, semua sekarang hadap-hadapan, dua-duaan begitu. Baik yang suami istri maupun yang berteman. Ingat laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau saudara nggak punya istri atau mungkin sudah punya suami tapi suami sudah nggak di sini, nggak apa-apa. Tetap cari yang sesama ibu-ibu. Jangan cari yang berondong. Namanya nyalip di tikungan. Udah? Nah, ini yang saya mau sudah perbuat. Say something positive. Kalau tadi kan kita udah belajar cari 5 kelebihannya. Nah sekarang kelebihan yang sudah temukan yang tadi saudara kasih di kertas.
Sekarang saudara omongin. Bilang sama dia, saya bangga punya suami seperti kamu. Saya bangga, but you mean it. You mean it. It's not because I told you to do it, but you mean it. Saya mau mulai hari ini, saudara belajar say positive things to your spouse. Say positive things to your friends. Ya kan, belajar ngomong yang positif, oke? Kita tuh gampang banget cari kelemahannya. Ih gila tuh orang kupingnya gede sebelah. Ya ampun tuh orang betis apa talas bakar. Ada aja. Itu orang dengkulnya satu segitiga. Yang satu lagi trapesium. Lu kebanyakan belajar matematika gak beres sih. Ya, oke? Ayo, sekarang ada pada depan. Say something good. Yes. Oke. Teman juga gitu, belajar. Saya lihat kamu ada panggilan Tuhan. Saya lihat kamu melayani luar biasa. Cepat. Udah jangan liatin saya bosan diliatin saudara. Nanti mencair saya ini diliatin saudara terus. Ayo. Suami istri lihat-lihatan, say something positive. Ya. Udah? Habis suami ngomong yang positif, tapi istri ngomong yang positif. Udah? Bilang sama pasangan saudara, why you marry her, why you marry him. Saya menikah dengan kamu karena kamu tetap segalanya. Udah 112 tahun kita menikah, tapi cintaku tak pernah berubah. Lu pikir dinosaurus? Udah? Nah sekarang ini yang saya mau sudah perbuat. Semua tutup mata. Suami doain istrinya, istri doain suaminya. Temen tanya, apa yang saya bisa doain buat kamu? Amin? Iya. Try. Kan saya udah bilang, tempat retreat ini tempat praktek. Amin? Ya, sekarang gitu. Doain pasangan saudara. Ya. Udah, jangan ketawa lagi, masa mau doa kata hehehe. Malaikat juga stres lihat saudara. Udah? Ayo. Suami yang kadang-kadang suka ngomong kasar sama istrinya, janji sayang saya nggak mau ngomong kasar lagi. Istri yang biasa ngelawan terus sama suaminya, janji sayang udahlah yang berlalu biarlah berlalu. Kita jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Amin? Ya kan? Teman juga gitu. Kalau saudara tahu dia ada masalah atau apa, just open up gitu, bilang, okay, I have this kind of problem, can you pray for me, ya kan? Sehingga ada sesuatu yang baik. Amin? Right. Bapak, hamba ucapkan berkat untuk setiap peserta retreat. Mulai hari ini, ajar kami untuk tidak hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Ajar kami tidak lagi saling menghakimi. Ajar kami untuk saling mengasihi. Ajar kami untuk punya beban untuk mendoakan teman-teman kami. Ajar kami untuk melihat sebagaimana Yesus melihat. Ajar kami memandang sebagaimana Yesus memandang. Di dalam nama Yesus. Salah satu yang Pak Lukas tadi bilang, kita harus belajar membangun komunitas. Gimana kita bangun komunitas kalau sesama suami istri selalu cuma lihat kekurangannya. Sambil semua mata terpejam. Nyanyi sama-sama. Ada satu lagu tua benar yang saya suka. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan sama-sama, Tuhan lebih dulu mengasihi. Kalau di rumah saudara pernah ada kepahitan dan kedendaman, jangan nengok ke belakang lagi. Ibu, jangan ingat-ingat lagi kesalahan suami saudara. Orang tua jangan lagi bangkitkan sakit hati buat anak-anaknya. Anak-anak jangan ada dalam kepahitan lagi. Mengasihi. Kita gampang kritik orang. Kita gampang nyerang orang.
Mulai sekarang boleh nggak lihat orang dari kelebihannya? Ini janji dan tekad kami hari ini Tuhan. Kalau aku bisa ada sebagaimana aku ada karena Yesus mengasihi aku. Lebih dulu mengasihi kepadaku. Jangan ada lagi kepahitan dalam hidup saudara. Kalau ada saudara yang hatinya pernah luka, mulai sekarang bilang I forgive. Mengasihi, 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 mengasihi. Angkat dari hatiku segala kepahitan ya Tuhan. Angkat dari hatiku segala kebencian. Angkat dari hatiku segala trauma dan luka. Ajar aku mulai belajar mengasihi. Lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Ada orang gak pernah bisa mencintai suaminya karena dia punya hati yang luka dari ayahnya. Ada orang yang pacaran putus ganti karena dia memang berasal dari penolakan dalam keluarga. Kadang-kadang kita gak sadar kenapa ya saya jadi begini. Tetapi sebetulnya produk masa lalu menciptakan masa hari ini yang parah. Tetapi ingat, kita punya Yesus yang baik. Amin. Karena kita punya Yesus yang baik, kita gak punya alasan untuk berkata, saya dulu dikasarin sama ayah saya dikasarin sama mama saya. Tapi hari ini kita bisa bilang, saya akan mengasihi. Karena saya pun sudah dipulihkan Tuhan. Semua mata terpejam, semua kepala tertunduk. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Lebih dulu sambil musik main dengan sangat lembut. Saya mau doa karena ini yang saya rasa Tuhan ngomong hari ini. Ada saudara yang pernah buat nasar sama Tuhan, tapi sampai hari ini saudara gak tepati nasar saudara. I don't know what kind of nasar yang saudara sampaikan di hadapan Tuhan. Tapi saudara punya nasar sama Tuhan. Tapi sampai hari ini saudara selalu keep reasoning gitu. Selalu punya alasan. Oh ya because of this, because of this, because of that. Oh because of this, because of this. Hari ini waktu saudara lagi nyanyi, tiba-tiba Tuhan ingatkan nazar saudara itu. Sambil semua mata terpejam, mana orang yang cepat maju ke depan. Saya mau doa buat saudara, karena segala sesuatu jadi kesannya tertutup buat hidup saudara. Karena Alkitab bilang kalau kamu bernasar, kamu harus menepatinya. Karena kalau kamu bernasar, kamu tidak menepatinya, kamu menyusahkan buat dirimu sendiri. Where are you? Cepat maju ke depan sekarang, saya mau doa. Cepat. Jangan delay gitu. Kenapa? Karena God love you. Tuhan tahu banget segalanya. Engkau bernasar dan kau tidak tepati. Cepat maju sekarang. Gak usah malu, gak usah ragu. This is not about others, it's about you and God. Dimana sudah cepat maju sekarang, saya mau doa buat saudara. Engkau pernah bernasar, sampai hari ini engkau belum tepati, dan kau merasa everything just close for you. Dimana saudara, saya tunggu cepat maju ke depan sekarang. Cepat, kita gak punya banyak waktu. Saya mau doa buat saudara. Ada sekitar 3 orang dimana dia cepat maju. No, don't wait until others. If you know it's me, cepat maju. Saya mau doa buat saudara. 1, 2, ada sekitar 3 orang. Cepat maju. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang mengerti segala sesuatu, dan Engkau Tuhan yang menjamin segala sesuatu. Sama-sama bilang kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Yesus tidak pernah gagal. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidupku. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Semua sama-sama bilang wow. No. Wow. Susah kalau lapar ya. Jadi kasih wah. Ini wow. Yeeha. Ya.
Semua wow. Yeah. Ya. Ya. Good to hear sounds, ya kan? Saya paling senang itu dengar kalau ada suara di gereja, ya kan? Kita jangan Indo banget gitu. Kalau orang Amerika itu kalau dengar suatu respons, yeah, ya kan? Kalau kita kalau dengar suatu gitu, ketahuan on-nya gitu, nganga. Satu kali saya sangat terkejut. Ada ibu-ibu satu duduk di depan, tapi bukan di Amerika, ini di Jakarta. Ada ibu-ibu duduk di depan, rupanya dia pakai gigi palsu. It's okay, maksudnya it's okay. Orang mau pakai gigi palsu, it's okay. Tetapi yang nakutin saya karena dia pakai gigi palsu, terus dia nganga. Waktu dia nganga, dia nggak sadar gigi palsu yang atasnya turun. Can you imagine someone giginya rapat tapi ada lubangnya di atas? Jadi dia gini, yang ini turun, terus atasnya masih ada lubang. Saya, oh my goodness. Wih, saya sementara khotbah, saudara-saudara. Wih, Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia ketawa, baru nyambung. Aduh, turut berduka cita. Makanya, kalau aliran-aliran karismatik sama Pantekosta, itu kalau berdoa, suka sepenggal kata cek. Bapa dalam nama Yesus, aku bersyukur. Itu nggak usah diikutin. Karena pendeta-pendeta Pantekosta zaman dulu itu tua-tua, saudara-saudara. Makanya lagunya belakang langit biru ada mahkotaku, ya kan? Udah main langit biru aja, saudara. Iya kan? Kalau gereja-gereja yang aliran-aliran Protestan kan masih agak lumayan kan? Apa itu namanya? Maju tentara Allah, itu kan semangat kan? Kalau yang zaman-zaman dulu kan gitu, belakang langit biru. Nah, biasanya giginya udah palsu. Makanya Bapa dalam nama Yesus, itu untuk memastikan dia tidak turun, ya kan? Karena orang-orang aliran Protestan kadang-kadang juga suka kebangetan, suka ngeledekin. Ini orang karismatik, orang Pantekosta, doa kok marah-marah sama Tuhan, gak sopan. Ya kan, kita kalau ngomong sama orang, bagaimana sih? Nah, itu kan gak sopan. Nah, tapi kalau ini bukan, karena nunduk, turun dia. Bapa dalam nama Yesus, dia mantap lagi nempel di atas, saudara-saudara ya. Haleluya. Tadi saya mau bicara tentang bagaimana memantapkan gigi. Oh no. Saya mau bicara perbedaan konsep pria dan wanita dalam memasuki apa?